Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di pelajaran teknik produk kreatif dan kewirausahaan teknik komputer jaringan untuk SMK kelas 12. Oke, pertama-tama akan saya bahas dulu mengenai silabus dari produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini nanti akan ada 10 KD ya. 10 KD di sini yaitu yang KD 3.10 menganalisis perencanaan produksi massal, 4.10 membuat perencanaan produksi massal, 3.11 menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal, 4.11 membuat indikator keberhasilan tahapan produksi massal, 3.12 menerapkan proses produksi massal, 4.12 melakukan produksi massal, 3.12 menerapkan proses produksi massal, 4.12 melakukan produksi massal, 3.13 menerapkan metode perakitan produk jasa, 4.13 melakukan perakitan produk jasa, 3.14 menganalisis prosedur pengujian kesesuaian produk barang dan jasa, 4.14 melakukan pengujian produk barang dan jasa, 3.15 mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan, 4.15 melakukan pemeriksaan produk sesuai dengan kriteria kelayakan produk atau standar operasional, 3.16 memahami paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk atau jasa, 4.16 menyusun paparan deskripsi, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk atau jasa. Dan untuk semester genap yaitu 3.17 menentukan media promosi, 4.17 membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar, 3.18 menyeleksi strategi pasar, 4.18 melakukan pemasaran, 3.19 menilai perkembangan usaha, 4.19 membuat bagan perkembangan usaha, 3.20 menentukan standar laporan keuangan, 4.20 membuat laporan keuangan. Itu KD-KD-nya untuk produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12. Dan nanti kita akan menggunakan buku produk kreatif dan kewirausahaan SMK kelas 12, yaitu penerbit dari Pustaka Mulia, karangan dari Ida Ayu Mandaratih Widyastuti SE dan Karmi SPD SAKT. Oke, untuk bab-babnya ini nanti akan ada 9 bab. Dan perlu kalian ketahui, untuk produk kreatif ini nanti akan ada 8 jam pelajaran setiap minggunya. Untuk bab-babnya, yaitu yang pertama, perencanaan produksi massal. Yang kedua, tahapan produksi massal. Yang ketiga, menetapkan proses produksi massal. Yang keempat, metode perakitan produk barang dan jasa. Yang kelima, prosedur pengujian dan evaluasi kesesuaian fungsi produk barang dan jasa. Yang keenam, paparan deskriptif, naratif, argumentatif, dan persuasif. Yang ketujuh, strategi pemasaran. Yang 8, perkembangan usaha. Dan ke-9 adalah standar laporan keuangan. Itu untuk materi-materinya ya. Dan materi ini nanti, 9 materi ini nanti akan kita habiskan. Untuk semester pertama kita ada 5 bab, dan semester kedua kita ada 4 bab. Selanjutnya untuk pertemuan pertama, yaitu materinya adalah mengenai produksi massal. Ya, produksi massal ya ada di dalam bab 1. Nah, kita mulai ya. Produksi massal. Pengertian dari produksi massal. Jadi apa sih itu produksi massal? Produksi massal adalah produksi yang secara terus-menerus dengan sistem produksi dalam skala besar dengan biaya rendah per unitnya. Ya. Kemudian jenis produksi berdasarkan lapangan usaha itu ada
6. Yang pertama ada ekstraktif, yang kedua agraris, yang ketiga industri, yang keempat perdagangan, yang kelima pengangkutan atau transportasi, dan yang keenam adalah jasa. Yang pertama itu produksi ekstraktif. Di sini produksi ekstraktif yaitu produksi yang kegiatannya mengambil barang yang sudah disediakan oleh alam. Contohnya ada pertambangan alam. Contohnya ada pertambangan, penggalian, menangkap ikan di laut. Nah, dan ini adalah contohnya. Ini contohnya ya. Yaitu terlihat di situ ada produksi yaitu menangkap ikan di laut. Selanjutnya produksi agraris. Produksi agraris di sini yaitu adalah mengolah alam agar menghasilkan barang. Di sini contohnya ada pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan. Nah, ini ada contoh gambarnya dari pertanian. Produksi industri. Nah, produksi industri di sini produksi yang kegiatannya mengolah bahan mentah dan bahan penolong untuk dapat menghasilkan barang jadi atau setengah jadi. Contohnya industri pakaian, industri makanan, industri kosmetika dan lain-lain. Dan ini adalah contoh dari produksi industri. Lalu produksi perdagangan. Perantara pemindahan hak milik barang dari produsen ke konsumen dengan memperjualbelikannya untuk mendapatkan keuntungan. Untuk produksi perdagangan di sini contohnya adalah distributor, dealer, grosir, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari produksi perdagangan. Produksi pengangkutan. Di sini produksi pengangkutan kegiatannya adalah memperpendek jarak antara produsen dan konsumen melalui pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya, perusahaan pengangkutan barang melalui darat, laut, dan udara. Produksi jasa. Produksi jasa di sini memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya, guru, dokter, bank, psikolog. Jenis produksi berdasarkan lapangan usaha. Ada produksi massal dan produksi satuan. Untuk produksi massal, produksi yang dibuat untuk kepentingan massa atau umum yang dibuat massal dalam jumlah banyak. Misalnya produksi rokok, sabun, kendaraan, minuman. Sedangkan produksi satuan, produksi yang dibuat berdasarkan pesanan dengan tujuan untuk melayani kepentingan perorangan atau pesanan itu dibuat terbatas. Nah, sekarang karakteristik dari produksi massal. Yang pertama, produk dihasilkan dalam jumlah yang besar. Kedua, tujuan produksi adalah untuk menguasai pasar. Yang ketiga, produk dijual di pasar bebas. Yang keempat, variasi produk kecil. Yang kelima, harus ada persediaan untuk memenuhi permintaan pada masa tunggu. Yang keenam, standarisasi urutan produk dan proses. Dan ketujuh, memiliki mesin khusus dengan kapasitas produksi tinggi. Yang kedelapan, mempersingkat waktu siklus produksi. Yang kesembilan, lebih rendah dalam proses. Yang kesepuluh, aliran material, komponen, dan suku cadang terus-menerus. Yang ke-11, perencanaan produksi dan kontrol mudah. Yang ke-12, penanganan material dapat sepenuhnya otomatis. Keuntungan dari produksi massal. Yang pertama, tingkat produksi tinggi dengan mengurangi waktu siklus. Yang kedua, proses inventarisasi mudah. Yang ketiga, biaya manufaktur per unit rendah. Dan produksi massal itu mempunyai keterbatasan. Keterbatasannya yaitu yang pertama, penghentian satu mesin akan menghentikan jalur produksi keseluruhan. Dan yang kedua, tingginya investasi pada fasilitas produksi.
Untuk aspek pengendalian produksi massal, yaitu sukses tidaknya seseorang pengusaha dalam kegiatan produksi sangat bergantung pada pemahamannya mengenai pengendalian produksi, mulai dari perencanaan produksi, proses produksi, hingga kegiatan produksi selesai. Ada 3 aspek ya dalam pengendalian produksi massal. Aspek bentuk produk yang akan dibuat atau what. Yang kedua, aspek volume produk atau how. Yang ketiga, aspek kombinasi produk. Aspek bentuk produk yang akan dibuat. What? Yang pertama, market pull, yaitu memproduksi dan menjual produk atas dasar pertimbangan atau membuat apa yang dapat dijual. Untuk teknologi push, memproduksi dan menjual produk atas dasar pertimbangan menjual apa yang dapat dibuat. Nah, jadi itu bedanya ya. Untuk market pull itu membuat apa yang dapat dijual, tapi kalau teknologi push kita akan menjual apa yang dapat dibuat. Ya. Untuk aspek volume produk atau how. Untuk aspek volume produk atau how di sini ada yang pertama teknik non statistika atau teknik pertimbangan. Penentuan jumlah produk berdasarkan pertimbangan seseorang atau kelompok orang, yaitu yang pertama tenaga penjual, yang kedua pihak eksekutif, dan yang ketiga tenaga ahli. Ya, jadi teknik non statistika atau teknik pertimbangan itu menentukan jumlah produknya itu berdasarkan pertimbangan seseorang atau kelompok, yaitu berdasarkan pertimbangan tenaga penjual, berdasarkan pertimbangan pihak eksekutif, dan berdasarkan pertimbangan tenaga ahli. Untuk aspek yang kedua, yaitu masih dalam aspek volume produk atau how. Di sini yang kedua yaitu teknik statistika atau teknik analisis kuantitatif. Untuk teknik statistika atau teknik analisis kuantitatif ini, penentuan jumlah produksi itu berdasarkan analisis kuantitatif terhadap data dan proyeksi masa datang dengan rumus-rumus tertentu. Yang ketiga, aspek kombinasi produk. Masalah jumlah produk yang akan diproduksi setiap jenisnya. Misal, perusahaan memproduksi barang A dan B. Karena sumber daya perusahaan terbatas, maka wirausaha menentukan kombinasi yang tepat berapa produksi barang A dan berapa produksi barang B. Oke, untuk praktikumnya yaitu mengenai produksi massal, silahkan kalian masing-masing berarti bukan kelompok, mencoba memikirkan atau merencanakan kira-kira produk apa sih yang akan kalian buat produksi massal. Nah, silakan masing-masing kalian merencanakan ya, kira-kira mau buat usaha atau produksi apa ya. Ya, kemudian nanti masukkan di dalam rubrik ini. Di sini nanti ada nama produknya, kemudian material atau bahannya apa saja, kemudian mesin atau peralatannya apa saja, kemudian jumlah tenaga kerja itu kalau pakai tenaga kerja. Kalau tidak pakai tenaga kerja ya ditulis saja nanti sendiri seperti itu ya. Kemudian biayanya nanti juga kalian tentukan. Nah, di sini juga skala produksi, kapan waktu dimulai, kapan kalian akan mulai usahanya. Kemudian bahan bakunya apa saja. Beda ya, kalau peralatan itu kan alatnya, kalau bahan itu bahannya. Seperti itu. Nanti silakan kalian buat rubriknya masing-masing ya, masing-masing per individu lalu kalian kumpulkan. Seperti itu dari saya. Silakan dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.